Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Helvi Rahayu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 5 dengan judul Teknik Operasional Alat dalam Evaluasi Bioaktivitas. Evaluasi bioaktivitas merupakan pengujian aktivitas biologis atau senyawa atau obat terhadap organisme hidup untuk mengetahui efek farmakologis, efektivitas, dan keamanan obat. Teknik operasional alat adalah prosedur penggunaan instrumen penelitian untuk memperoleh data biologis yang valid, akurat, dan dapat diproduksi. Tujuannya yaitu menilai efek farmakologi obat, mengukur respon biologis, menentukan efikasi dan keamanan obat, serta mendukung pengembangan obat baru. Automatic Whole Board ini merupakan alat yang digunakan untuk menilai aktivitas eksplorasi dan tingkat kecemasan pada hewan percobaan. Prinsip kerjanya yaitu mengamati perilaku hewan saat berada di area yang memiliki beberapa lubang. Ketika hewan memasukkan kepalanya ke dalam lubang tersebut atau melakukan pergerakan tertentu, sensor akan mendeteksi aktivitas itu secara otomatis. Parameter yang diukur oleh alat ini yaitu frekuensi head dipping atau jumlah hewan yang memasukkan kepalanya ke lubang alat tersebut, aktivitas lokomotor atau pergerakan hewan, serta lama waktu eksplorasi. Semakin aktif hewan mengeksplorasi arena itu, biasanya menunjukkan tingkat kecemasan yang lebih rendah. Karena itu, alat ini sering digunakan untuk penelitian neurofarmakologi dan evaluasi bioaktivitas obat tradisional ataupun obat penenang atau antidepresan. Operational Automatic Whole Board yang pertama yaitu kita hidupkan alat tersebut. Setelah alat itu hidup, alatnya dihubungkan ke perangkat lunak pada komputer agar dapat direkam atau dianalisis secara otomatis. Selanjutnya dilakukan pengujian, tetapi perlu dilakukan kalibrasi untuk memastikan hasil pengamatannya akurat. Selanjutnya kemudian hewan percobaan ditempatkan pada area whole board tersebut, lalu pengamatan dilakukan selama waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, selama pengujian, sensor akan merekam aktivitas hewan secara otomatis seperti jumlah head dipping dan pergerakan hewan tersebut. Lalu hasil dari pengamatan tersebut dianalisis, kemudian disimpan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui efek suatu zat atau sediaan terhadap aktivitas dan tingkat kecemasan pada hewan percobaan. 3 output automatic whole board. Yang pertama ada jumlah head dipping, yaitu di mana jumlah hewan memasukkan kepala ke dalam lubang selama periode pengamatan. Yang kedua ada jumlah pergerakan, yaitu total aktivitas gerak hewan yang terdeteksi oleh sensor selama pengamatan. Dan yang ketiga ada lama eksplorasi, yaitu total waktu yang digunakan hewan untuk menjelajahi arena pengamatan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat poligraf. Poligraf merupakan alat yang dapat merekam beberapa parameter fisiologis secara bersamaan, seperti denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, dan aktivitas otot. Alat ini digunakan untuk melihat respon tubuh terhadap suatu perlakuan atau obat. Selanjutnya, teknik operasional alat poligraf. Yang pertama, menyiapkan alat dan sensor yang akan diperlukan. Yang kedua, memasang sensor pada subjek uji. Ketiga, menghubungkan sensor ke unit poligraf. Keempat, melakukan kalibrasi setiap kanal pengukuran. Yang kelima, memulai perekaman data fisiologis. Keenam, memberikan perlakuan atau obat yang sesuai dengan rancangan penelitian. Yang ketujuh, mengamati dan menyimpan hasil perekaman dalam bentuk grafik. Yang pertama yaitu ada grafik denyut jantung, merupakan rekaman perubahan denyut jantung selama pengamatan. Yang kedua yaitu grafik tekanan darah, merupakan rekaman perubahan tekanan darah yang terjadi selama pengamatan. Yang ketiga yaitu grafik pernafasan, merupakan rekaman frekuensi dan pola pernafasan subjek. Tail cuff adalah alat untuk mengukur tekanan darah pada hewan percobaan secara non-invasif melalui ekor. Alat ini sering digunakan dalam penelitian antihipertensi dan kardiovaskular. Selanjutnya ada teknik operasional tail cuff. Yang pertama itu kita siapkan terlebih dahulu alat tail cuff dan sistem komputernya. Lalu kita letakkan hewan uji atau hewan percobaan pada alat penahan.
Kemudian kita pasang manset tekanan serta sensor denyut pada ekor hewan percobaan. Lalu jalankan program pengukuran tekanan darah secara otomatis sebanyak 3-5 kali. Setelah pengukuran selesai, hitung hasil rata-rata yang didapat. Put Taichov 1. Tekanan darah sistolik, nilai tekanan darah saat jantung berkontraksi. 2. Tekanan darah diastolik, nilai tekanan darah saat jantung berelaksasi. 3. Denyut jantung, jumlah denyut jantung dalam 1 menit. Biopac System merupakan sistem akumulasi data yang digunakan untuk merekam berbagai sinyal fisiologis seperti EKG, EMG, EEG, dan pernapasan. Sistem ini banyak digunakan dalam penelitian fisiologis dan farmakologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik operasional Biopac System. Yang pertama itu menyiapkan sistem Biopac dan komputer, yaitu memastikan perangkat Biopac, kabel, dan komputer dalam kondisi baik serta siap digunakan. Yang kedua itu memasang elektroda atau sensor pada subjek. Elektroda atau sensor dipasang pada bagian tubuh yang sesuai untuk merekam sinyal fisiologis yang diinginkan. Yang ketiga itu menghubungkan elektroda ke modul Biopac. Elektroda yang telah terpasang dihubungkan ke modul Biopac agar sinyal dapat diterima dan diproses. Yang keempat itu membuka perangkat lunak ACKey Knowledge, menjalankan software ACKey Knowledge sebagai media untuk merekam, menampilkan, dan mengolah data. Yang kelima, melakukan kalibrasi sinyal. Memastikan sinyal yang diterima akurat dan bebas gangguan sebelum perekaman dimulai. Yang keenam itu memulai perekaman data fisiologis. Mengaktifkan proses akuisisi data untuk merekam parameter fisiologis sesuai tujuan praktikum atau penelitian. Dan yang terakhir itu adalah menyimpan dan menganalisis data yang diperoleh, yaitu data hasil perekamannya disimpan, kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dilakukan. Selanjutnya ada output Biopac System. Yang pertama, gelombang EKG, yaitu rekaman aktivitas listrik jantung. Yang kedua ada gelombang EMG, yaitu rekaman aktivitas listrik otot. Yang ketiga itu ada gelombang EEG, yaitu rekaman aktivitas listrik otak. Dan yang terakhir itu ada grafik pernapasan, rekaman aktivitas pernapasan selama pengukuran. Selanjutnya ada Power Lab System. Power Lab System adalah sistem akuisisi data digital yang digunakan untuk merekam respons biologis pada jaringan, organ, maupun hewan percobaan. Alat ini banyak digunakan dalam penelitian farmakologi eksperimental. Power Lab System. Yang pertama yaitu menyiapkan unit Power Lab dan perangkat lunak, lab card, dan yang kedua menghubungkan transducer ke unit Power Lab. Yang ketiga yaitu menghubungkan Power Lab ke komputer. Yang keempat yaitu melakukan kalibrasi alat dan sinyal. Yang kelima yaitu memberikan perlakuan atau obat sesuai protokol penelitian. Yang keenam yaitu merekam respons biologis serta real time. Yang ketujuh menyimpan dan menganalisis data hasil pengukuran. Baik, selanjutnya ada output Power Lab System. Yang pertama ada grafik kontraksi organ, yaitu rekaman aktivitas kontraksi jaringan atau organ yang diuji. Kemudian ada grafik tekanan darah, yaitu rekaman perubahan tekanan darah selama percobaan. Kemudian yang ketiga ada grafik denyut jantung, yaitu rekaman perubahan denyut jantung selama pengamatan. Kemudian ada kurva respons dosis, yaitu grafik hubungan antara dosis obat dan respon biologis yang dihasilkan. Perkenalkan, nama saya Lita Tarisa Putri dengan NIM 2348201048. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang LabVIEW. LabVIEW adalah suatu perangkat lunak yang berbasis instrumen visual yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menampilkan data penelitian real-time. Program ini dapat diintegrasikan dengan berbagai alat laboratorium. Selanjutnya ada output LabVIEW. Yang pertama ada grafik, di mana tampilan visual data hasil pengukuran secara langsung. Yang kedua ada tabel data, di mana data hasil pengukuran yang disajikan dalam bentuk angka.
Yang ketiga ada basis data digital, di mana data hasil pengukuran yang tersimpan secara elektronik yang akan dianalisa lebih lanjut. Selanjutnya, output yang dihasilkan oleh LabVIEW terdiri dari 3 bentuk. Pertama, grafik tampilan visual data, yaitu hasil pengukuran yang dapat ditampilkan secara langsung atau real-time dalam bentuk grafik, sehingga memudahkan pemantauan perubahan data. Kedua, tabel data, yaitu hasil pengukuran yang disajikan dalam bentuk angka untuk memudahkan analisis. Ketiga, basis data digital, yaitu data hasil pengukuran yang disimpan secara elektronik sehingga dapat digunakan kembali untuk analisis lebih lanjut. Kesimpulannya, berdasarkan fungsi masing-masing alat automatic Holbrook digunakan untuk mengukur perilaku hewan uji. Polygraph dan Biopac digunakan untuk merekam parameter fisiologis. Tailcuff digunakan untuk mengukur tekanan darah. PowerLab digunakan untuk menganalisis respon farmakologis. Sedangkan LabVIEW berfungsi untuk akuisisi, pengolahan, visualisasi, dan penyimpanan data. Oleh karena itu, seluruh alat tersebut memiliki peran penting dalam evaluasi bioaktivitas suatu obat atau suatu senyawa.